Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pada bab yang berikutnya dari pembahasan sifatil wudu, babu miqdari ma yatawaddau bihi. Bab miqdaru ma yatawaddau bihi. Bab takaran air yang digunakan untuk berwudu. Pada bab ini penulis ingin menjelaskan berapa kadar air volume yang digunakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berwudu. Di sini disebutkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata penulis, fis sahihain an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan satu mud. Satu mud itu satu cakupan kedua telapak tangan diginikan, ini namanya satu mud. Di zaman dahulu seperti ini disebut dengan satu mud, satu cakupan. Kalau 4 kali disebut dengan satu sok. Qala Asy-Syaukani, berkata Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Nailul Awtar. Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, al-qadrul mujzi minal wudu ma yahsulu bihi ghuslu a'dha'il wudu. Kadar takaran yang dianggap sah tatkala berwudu, yaitu sesuatu yang dengannya lah bisa terhasilkan pembasuhan anggota-anggota wudu. Maksudnya, seseorang sudah dikatakan sah wudunya tatkala terhasilkan basahnya anggota-anggota wudu tadi. Berapapun kadar air yang digunakan, tatkala air yang digunakan tadi bisa membasuhi dengan basah bagian anggota wudu tadi, maka sudah dianggap sah pembasuhan tersebut. Sawaun kana muddan au aqal au aksar. Baik jumlahnya satu mud, volumenya satu mud, atau kurang dari satu mud, atau lebih dari satu mud, malam yablugh fi ziyadati ila haddis sarf, selama tindakan melebihi tadi tidak mencapai batasan as-sarf, berlebih-lebihan, awin nuqsan, atau kurang
ila haddin la yahsulu bihil wajib, atau kurang sampai kepada batasan yang tidak terhasilkannya kewajiban, atau tidak terhasilkan dengannya kewajiban berwudu. Maknanya, kata Imam Asy-Syaukani, patokan seseorang dianggap sah berwudu yaitu semata-mata anggota wudunya basah dengan pembasuhan, baik air yang digunakan tadi 1 mud ataupun kurang dari 1 mud atau lebih dari 1 mud. Kebiasaan kita kan lebih dari 1 mud, selama tidak mencapai batasan berlebih-lebihan. Begitu juga sebaliknya, kurang dari 1 mud tadi juga diperbolehkan selama tidak mencapai batasan tidak terhasilkannya pembasuhan yang wajib tatkala berwudu tadi. Difahami? Dari keterangan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala menunjukkan mau kurang dari 1 mud atau lebih dari 1 mud itu tidak masalah. Yang diinginkan adalah bagaimana caranya anggota wudhu dia tadi terbasuhi dengan sempurna. Kalaupun seandainya lebih dari 1 mud namun ternyata tidak membasahi anggota wudhu, maka wudhunya tidak sah. Di sini disebutkan fawaidul bab, faedah-faedah yang bisa diambil pada bab ini. Yang pertama, al-mud. Apa definisi atau makna al-mud? Al-mud bi dhammil mim wa tasydidid dal. Lafaz mud. Mud dengan mendhamma mim, mentasydid dal. Al-muddu. Wa hiya mil'u kaffai ar-rajulil mu'tadil. Mud itu adalah ukuran sepenuh 2 telapak tangan orang yang mu'tadil, normal. Telapak tangannya tadi tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil, normal. Wal mud rubu'us sa' bittifaqil fuqaha. Dan 1 mud takarannya adalah 1/4 sa' dengan kesepakatan ahli fikih. Makanya untuk zakat fitrah itu satu sa' ya. Faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamr wa sa'an min aqit wa sa'an min zabib ala dzakari wal untha, dan seterusnya hadis. 1 sa' itu arba'atu amdad, 4 cakupan telapak tangan orang yang mu'tadil, normal. Kemudian hadis berikutnya atau bab faedah berikutnya, wa fi hadits Anas, dan pada hadis Anas radhiyallahu anhu dalalatun ala istihbabit taqlil fi ma'il wudu. Pada hadis Anas terdapat faedah tentang anjuran disunnahkannya mempersedikit air ketika berwudu. Dalam artian hadis Anas ini ada isyarat, ada dalil ketika berwudu upayakan taklil, mempersedikit, jangan terlalu boros, gunakan secukupnya. Kalau sedikit mampu membasahi seluruh anggota wudu dengan kadar yang wajib, wajib itu minimal sekali ya, mampu membasuhi, maka gunakan.
Jangan sampai 3 kali dia membasuh anggota wudhu ini tadi, namun kadar wajib membasuhi misalkan sampai siku itu tidak terpenuhi. Wa anna hadza huwa hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan yang demikian ini adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berwudu dengan ukuran air kadarnya tadi 1 mud. Kemudian faedah yang berikutnya, annal ghaliba fi wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam wal mud, bahwasannya yang ghalib, yang paling sering, yang paling dominan pada wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ukuran 1 mud. Malam tad'ul hajatu ila ziyadah fayajuzu lahu ayazidah, selama tidak ada kebutuhan yang membuat dia harus menambah. Namun kalau ada kebutuhan yang membuat dia harus menambah, fayajuzu lahu ayazid, maka diperbolehkan bagi dia untuk menambah. Dalam artian, kalau seandainya 1 mud itu cukup, maka gunakan 1 mud. Namun kalau tidak cukup 1 mud lebih, maka diperbolehkan untuk lebih 1 mud malam yasil ila hadil israf, selagi tidak mencapai bab israf, berlebih-lebihan. Difahami ya? Dalam artian, misalkan kalau kerannya besar, kucurannya tadi jangan dibuka seluruhnya, paling tidak separuh. Kemudian bab yang berikutnya atau faedah yang berikutnya, yajuzu ayatawaddo'a bi aqal minal mud bi syartil isbag, diperbolehkan seseorang berwudu lebih kurang dari 1 mud. Jadi tidak mesti 1 mud, boleh kurang dari 1 mud. 1 mud tadi 1 cakupan telapak tangan, kurang dari itu diperbolehkan dengan syarat al-isbag, pembasuhannya merata. Faqad tsabata 'inda Ahmad wa Abi Dawud an Abdullah ibn Zaid, sungguh telah datang riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya bi thulutsai muddin min ma'in fatawaddaa, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah didatangkan dengan takaran air seukuran 2/3 mud. Bukan 1 mud, tapi 2/3. Kemudian beliau berwudu. Faja'ala yadluku zira'aihi, beliau pun menggosok-gosok bagian lengan. Jadi ini juga cara hemat itu, air tadi digosokkan. Tapi kalau disiramkan itu seember mungkin kurang. Kalau digosok-gosok mungkin 2 gayung cukup. Caranya tuang sedikit ke kaki, misal kalau di bagian kaki digosok-gosok, dalam artian air tadi diratakan dengan tangan. Wa jaa aidan an Ummi Imarah radhiyallahu anha wa huwa aqall ma tawaddaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga datang riwayat dari Ummu Imarah radhiyallahu anha, dan takaran seperti itu adalah takaran yang paling minimal yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu seukuran 2/3 sok. Luar biasa berwudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau 1 cakupan telapak tangan ini itu sangat-sangat sedikit. Betul-betul keberkahan yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bisa menggunakan air di dalam berwudu dengan kadar yang sangat sedikit. Orang kalau zaman dahulu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu, ibadah dan kehidupan mereka, perkara yang sedikit itu bermanfaat. Kita di zaman sekarang ini diberikan waktu, harta dan segala macam oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang keberkahan
yang Allah Subhanahu wa taala angkat dan tidak ada pada kita semua. Sebagai gambaran, dulu mereka di zaman para ulama, di zaman dahulu, apalagi di zaman sahabat yang Rasul hidup di tengah-tengah mereka, mereka tidak punya listrik. Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah menceritakan dulu Rasulullah SAW pernah sholat wa kuntu anamu mu'taridah baina yadayhi. Dulu Rasul pernah sholat, ketika itu aku terbentang tidur di hadapan beliau. Fa'ida sajada ghamazani faqabattu rijlayya. Kata Aisyah, apabila Rasul hendak sujud, beliau mencolek kakiku, aku pun menarik kaki tersebut. Wal buyut yauma idin laysat fiha masabih. Dan rumah-rumah ketika itu belum ada lampu, tidak ada lampunya, gelap. Syahid dari hadis ini, pada masa itu mereka tidak punya penerangan sebagaimana terangnya di zaman-zaman kita. Kemudian yang kedua, sempitnya rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dengan kondisi yang seperti itu, di rumah mereka tidak ada kipas angin, di rumah mereka tidak ada AC, mereka bisa hidup di kota Madinah tersebut. Itu sesuatu yang luar biasa. Nampaknya kalau kita hidup di zaman Rasulullah SAW, baik di Mekah atau di Madinah, belum tentu kita termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jangan-jangan masuk golongan munafikin atau orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh mungkin gambaran kehidupan di zaman dahulu adalah tidak ada penerangan yang ada di zaman sekarang ini tadi. Kita mungkin kalau tidur, bahkan mungkin sholat, kalau tidak ada kipas angin, tidak ada AC, mungkin tidak bisa tidur. Sedangkan mereka bisa melalui bertahun-tahun di kota Mekah, kemudian bertahun-tahun di kota Madinah, sampai mereka meninggal dunia di kota Madinah, mereka bisa menjalani kehidupan yang penuh dengan kekurangan pada masa tersebut. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, namun terkadang rasa syukur kita yang kurang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa bayangkan bagaimana kondisi para sahabat ketika mereka bercocok tanam di kota Madinah. Mereka tidak punya air sama sekali untuk menyirami. Bukan seperti zaman kita sekarang yang kalau air untuk menyiram tanaman, orang kampung tinggal gali, gampang. Sungai terbentang dengan luas, disiram pun dengan menggunakan mesin alat. Di zaman dahulu tidak. Sampai-sampai suatu hari mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sebagian mereka berbicara kepada sebagian yang lain, kenapa kita tidak mendatangi Rasul, kemudian minta doakan kepada Rasul agar Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air dari batu-batu ini. Kemudian mereka mendatangi Rasul. Rasul mengatakan kepada mereka, kalian kesini ingin meminta sesuatu. Kalau kalian ingin meminta sesuatu pada hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doaku. Sebagian mereka yang luru ba'dhum ila ba'din, sebagian mereka melihat kepada sebagian yang lain, seraya mengatakan, ad-dunya turidun, dunia yang kalian inginkan. Mereka mikir, hari ini waktu yang mustajab bagi Rasulullah SAW, masa kita mau mintanya dunia? Kemudian mereka mendatangi Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, la ya Rasulullah, nuridul akhirah.
Tidak ya Rasulullah, yang kami inginkan adalah akhirat. Kemudian Rasul SAW menyatakan, Allahumma gfir lil ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah ansar dan anak-anak kaum ansar. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, wa abna'il ansar ya Rasulullah, dan anaknya ansar, maksudnya itu cucunya kaum ansar. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma gfir lil ansar wa abna'il ansar wa abna'il ansar. Ya Allah, ampunilah kaum ansar, anaknya si ansar, kemudian cucu dari kaum ansar. Yang tadi mereka mau mengharapkan dunia, ya, nikmat dunia, namun mereka lebih mengedepankan nikmatul akhirah berupa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dituntut bagi kita di zaman sekarang adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini tadi. Dan nikmat yang terbesar ya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmatul ma, nikmat air. Lihat, kita tanpa susah payah untuk mencari air. Malam turun, siang turun. Kalau mau di masjid tinggal buka keran. Bayangkan di zaman sekarang dengan zaman yang serba tatawur, ya, perkembangan zaman yang luar biasa ini, masih ada di sebagian negeri kaum muslimin yang mereka tidak memiliki air. Yang untuk berwudu pun mereka susah. Kadang untuk minum pun mereka susah. Lihat di sebagian wilayah-wilayah yang di luar sana yang Allah Subhanahu wa taala berikan ujian kepada mereka, susah mendapatkan air. Kemudian faedah yang berikutnya, pada faedah yang kelima disebutkan annahu la yajuzul israf fil wudu. Tidak diperbolehkan berlebih-lebihan tatkala berwudu. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air ketika berwudu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innahu sayakunu fi hadhil umma qaumun ya'taduna fit tuhur. Sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umat ini suatu kaum yang ya'taduna fit tuhur, berlebih-lebihan tatkala bersuci. Rawahu Abu Dawud, riwayat Abu Dawud, an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, wassahahahu Al-Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Wal maksud bil i'tida ay al-israf fit tuhur. Yang dimaksudkan berlebih-lebihan, melampaui batas, akan ada di tengah-tengah umat ini kaum yang berlebih-lebihan atau melampaui batas tatkala bersuci. Maksudnya, dengan maksud dari makna melampaui batas adalah al-israf fit tuhur, berlebih-lebihan dalam berwudu tersebut, dalam artian menggunakan airnya tadi. Walihadza bawwaba alaihi al-Imam Abu Dawud fi Sunan faqala babul israf fil ma. Oleh karena itu al-Imam Abu Dawud membuat bab dalam kitab Sunan Abi Dawud, bab al-israf fil ma. Kemudian beliau membawakan hadis, innahu sayakunu fi hadhil umma qaumun ya'taduna fit tuhur. Sesungguhnya akan ada suatu kaum di tengah-tengah umat ini, orang-orang yang berlebihan, melampaui batas tatkala bersuci. Maknanya berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ajma'al ulama 'ala an-nahyi 'anil israf fil ma' walau kana 'ala syati'il bahri. Para ulama sepakat tentang larangan berlebih-lebihan dalam menggunakan air meskipun dia berada di tepi pantai atau di tepi laut, di pinggir pantai. Tidak diperbolehkan berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Air laut sah untuk dipakai berwudu. Rasul menyatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Air laut bisa dipakai untuk bersuci, tahur, suci dan mensucikan.
Namun walaupun dia di pinggir laut, tetap tidak diperbolehkan bagi dia untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air tersebut. Sampai seperti itu para ulama. Padahal kalau kita mau pikir secara logika, ya, kan air laut yang dipakai tadi kembalinya kan ke laut, ya enggak? Antum ciduk air tadi pinggir laut, nyiram kaki, itu ember ngecor itu kaki kanan, sekali satu ember, seember, dua kali dua ember, tiga kali tiga ember, berarti 6 kali, tiga kanan tiga kiri, itu 6 ember misalkan. Seperti itu ya, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyatakan para ulama sepakat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berlebihan. Padahal kalau kita pikir di pinggir pantai itu kan airnya balik lagi ke lautan. Seperti itu para ulama sudut pandangnya. Kemudian di sini wal israf fi sabbil ma lahu mafasid adida minha. Berlebih-lebihan di dalam menuangkan air menimbulkan sekian banyak mafsadah, kerusakan. Di antaranya mukhalafatul li hadi nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisih bimbingan Rasul sedikit, ya. Kalau berlebihan itu menyelisihi. Yang kedua, ihdarun li ni'matin 'azimatin min ghairi fa'idatin wa hiyal ma. Ihdar, menyia-nyiakan nikmat yang sangat agung dengan tanpa ada faedah, yaitu air. Air ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sebagian wilayah di Indonesia dan kadang di Afrika, kadang di negara-negara Arab itu jarang sekali hujan. Yang ada cuma hujan peluru. Ya enggak? Kalau hujan air jarang. Apalagi di Somalia. Ya. Makanya kadang ada sebagian relawan kita di Indonesia kadang donasi pembuatan sumur. Misalkan di Palestina atau mungkin di Suriah, karena memang susah untuk daerah mereka sana. Untuk buat sumur bor itu butuh ratusan meter masuk ke dalam baru ketemu mata air, dan itu mahal biaya ngebornya. Karena yang dibor itu bukan tanah cak kita ini kan tanah kan, kadang mereka itu berbatu, nah, dibor di bawah itu tadi, itu lumayan mahal. Makanya kadang kalaupun bisa ngebor, paling satu kampung dibuatkan satu, kemudian mereka buat penampungan bak, disedot dengan diesel, kemudian diangkut, dialirkan ke rumah-rumah. Dulu kalau di Yaman paling Syekhul Qabilah atau kepala desanya itu pemerintah membuatkan satu desa satu. Nah bedanya kalau kita ini ya dialirkan ke rumah melalui pipa bawah tanah kan. Nah, kalau di Yaman diangkut dewek-dewek. Ya, kalau yang punya motor bermotor kadang. Yang dekati motor diangkuti di keledai itu. Lumayan keledai itu agak kuat untuk ngangkut, pakai dirigen. Jadi yang keranjang untuk kurir itu yang kanan kiri itu kan itu lumayan. Kalau dirigen madu yang seukuran 40 kilo itu kan masuk kanan banyu, kiri banyu, itu diangkuti, lumayan jauh. Nah dari situ baru terasa nikmat air. Kalau kita di Palembang ini tidak terasa. Pelajaran yang anak ambil belajar di Yaman yang mungkin tidak dirasakan di tempat lain adalah nikmat untuk bersyukur. Anak pribadi, anak wong dusun, di dusun itu banyak kekurangan. Setelah datang ke Yaman, anak mikir, mendingan wong dusun kami dibandingkan wong di sini. Kita di dusun nak sayur ado nanam. Kalau nak makan beras, padi, asal galak begawi. Kalau di Yaman, kalau lagi miskin-miskinnya, air yang paling susah. Dan anak pernah ngalamin di bulan Ramadan, berada di suatu wilayah yang tidak katik banyu. Banyu bak mandi itulah yang kami minum, itulah yang kami mandikan. Karena kondisi air sangat sedikit. Itu pun di kondisi mereka beli kadang, pakai tangki. Karena tinggal di pinggir pantai bertahun-tahun. Contoh yang lain, gambaran misalkan nikmat air ini ya. Wong yang tinggal di daerah jalur. Ada yang di sini jalur. Nah,
Itu kan payau kan. Banyunya kan kadang kan mereka segalon, berapa segalon kalau daerah jalur itu? Katanya 10 ribuan barangnya. 10 ribu segalon. Itu banyu minum atau banyu apa? Masih mentah ya, sekomoro 10 ribu per galon. Mending kalau sekomoro. Kalau yang dimbekkan dia dimbekkan bawa ampera dibawa ke jalur itu tadi kan 10 ribu. Kita ini 4 ribu lah pajak diminum. Itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat nikmat disyukuri, dapat kesusahan sabar. Makanya penting syukur dan sabar ini tadi. Kemudian yang faedah yang berikutnya, annau sababun fil waswas. Nah, berlebih-lebihan dalam menggunakan air adalah sebab untuk waswas. Innal mutawaddi kullama aktsara min sabbil ma' ghalaba 'ala dhannihi annahu lam yatatahhar aw anna syai'an min mawadhi'il wudu lam yusibhu al-ma'. Dikarenakan orang yang berwudu tersebut setiap kali dia memperbanyak penuangan air, maka akan muncul dugaan pada dirinya tadi, dia akan dikalahkan oleh dugaan pada dirinya bahwasanya dia belum bersuci sama sekali, atau ada sedikit dari anggota wudhu yang belum tersentuh oleh air. Akan menimbul ragu, jangan-jangan belum dibasuh, diulangi lagi. Nah, ini ragu-ragu. Dan anak secara pribadi pernah ngalami jingok. Ini lamun ingin pernah jingok jamaah tablik di daerah KM, daerah sekitar KM 5 lah atau KM 4, daerah Talang Ratusan. Jadi ada masjid agak banyak jamaah tablik. Wudhu lah anak samping dia, diulang-ulang basuh wajah ini tadi. Memang mereka jamaah tablik kadang sering muncul keraguan dalam berwudhu sama takbir. Hati-hati antum kalau diimami wong yang ragu ini tadi. Kalau diimami sama wong yang ragu, punya penyakit ragu, Allahu Akbar, antum belok Allahu Akbar, antum lanjut, dia belum. Ya tak? Kan gawat sholatnya tadi. Ya tak? Jangan putra, kalau seandainya Allahu Akbar, antum Allahu Akbar, tahu-tahu dia diulangi lagi. Kalau kondisi seperti ini tadi, itu sholat tidak sah. Ngapa tidak sah? Antum kan mendahului imam, dia belum mulai. Nah, itu tadi. Kemudian faedah yang keenam, anal had alladzi jaa fi hadithi Anas radhiyallahu anhu fil wudu bil mud laisa miqdaron la yajuzu mukhalafatuhu. Bahwasannya batasan yang disebutkan dalam hadis Anas tatkala berwudu adalah 1 mud, itu bukanlah batasan yang tidak boleh diselisihi. Dalam artian bukan harus 1 mud, itu bukan harus. Balil ibrah fi dzalika ayu adil insan al wajib alaihi min wudu'in min ghairi israfin. Bahkan patokannya adalah seseorang menunaikan kewajiban dia tadi tatkala berwudu dengan cara tanpa berlebih-lebihan. Wa yakhtalifun nas fi dzalika bi ikhtilafi ajsadihim. Nah, orang-orang berbeda-beda sesuai dengan postur tubuh. Kalau yang badannya besar, mungkin penggunaannya lebih banyak air tadi. Kalau yang badannya kecil, mungkin seperti Adi. Lah balik Adi. Ya, badannya kan kecil misalkan kan, beda dengan mungkin badan Pak Yunan itu tadi. Kalau dengan badan misalkan Pak Acong, itu kan besar badan beliau kan, mungkin penggunaan tangan untuk basuh lengan tadi kan berotot kan, itu lebih banyak. Kalau yang kecil kan lebih sedikit. Qala An-Nawawi rahimahullah taala, ajma'al muslimun ala anna al-ma' alladhi yujzi fil wudu' wal ghusl ghairu muqaddarin. Kata Nawawi, para kaum muslimun sepakat bahwasanya air yang bisa dikatakan sah tatkala berwudu dan mandi ghairu muqaddar, tidak ada takarannya. Berapa sih takaran dianggap sah untuk berwudu? Enggak, yang penting basah. Bal yakfi fihi al-qalil wal katsir idza wujida syartul ghusli. Bahkan cukup padanya baik air yang sedikit ataupun banyak apabila didapati syarat pembasuhan. Intinya patokannya adalah basuh, membasahi.
Wa huwa jarayanul ma 'alal a'dha, yaitu mengalirkan air pada bagian anggota wudu atau anggota mandi. Intinya semata-mata air teralirkan, terbasahi lengan atau wajah, maka sudah dianggap sah. Wa qaumun ya'taziru ba'dhum bi annahu la yakfihi al-wudu' bil mud wa hadha min qillatil fiqh. Sebagian orang beralasan, ya, beranggapan bahwasannya tidak cukup berwudu itu dengan ukuran 1 mud. Ini menunjukkan dikitnya pemahaman fikih beliau atau orang tersebut. Kalau ada yang memahamkan, meminta uzur, dia ngomong, nampaknya menurut ana caknya tidak pacak akhi. Itu mungkin antum, kalau ana caknya tidak pacak. Ya. Nah, yang seperti ini tergantung. Kalau memang postur tubuhnya memungkinkan, namun pada hakikatnya bisa, sebagaimana Rasulullah SAW bisa. Ya, mungkin dionya tidak ngerti cara berwudunya. Ya. Kalau digosok tadi kan, kalau fikihnya, di antara fikihnya tadi kan disebutkan Rasul menggosok. Kalau digosok ya memungkinkan, air yang sedikit pun bisa. Antum pernah enggak jengok video Ustadz yang di Kalimantan itu, Mufli Safitra, pernah enggak? Antum carilah di YouTube, beliau menjelaskan tata cara berwudu kalau seandainya umroh atau haji kepepet sedangkan berada kan, kalau nak ke tempat wudu kan ramai. Nah, kata beliau, bawalah banyu dimasukkan ke kispray. Itu cari di YouTube. Kalau dengan cara seperti ini ya memungkinkan, bisa menggunakannya tadi. Apalagi kalau antum punya kispraynya 3 iko, itu cukup. Kan banyak kispray itu maksudnya, ya enggak? Semprot. Kan kewajiban itu kan sekali. Dalam artian antum basuh sekali-sekali, itu insya Allah cukup. Wa ma ahsana ma qalahu Syafi'i rahimahullahu taala haitsu qala, alangkah indahnya apa yang telah dinyatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, qad yarfaqul faqih bil qalil fayakfi wa yakhraqul akhraqu bil katsir fala yakfi. Terkadang seorang yang faqih itu bisa rifaq, ya, bisa merasa cukup dengan air yang sedikit sehingga air tersebut mencukupi. Kalau dia punya sifat rifaq, ya, rifaq itu artinya lembut, ya, tidak boros istilahnya, tidak kasar dalam penggunaan air. Wa yakhriqul akhraq bil katsir, dan orang yang memang bolong, ya, kalau bahasa kita itu agak kurang, ya, akan terbolongi dengan air yang banyak, fala yakfi, maka tidak akan mencukupi. Kalau orang yang punya ilmu, air yang sedikit akan bisa cukup. Kalau orang tidak punya ilmu, maka air yang banyak pun tidak akan cukup dia gunakan tatkala berwudu. Wallahul muwaffiq. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik. Wallahu taala a'lamu bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi.